aku Benedion Raja Guguk, terus profesinya sekarang adalah penulis skenario dan sutradara. Skenario yang pernah ditulis dari Warkop DKI Reborn. Ada juga skenario sekaligus sutradara, ada ghostwriter, Ngeri-Ngeri Sedap, Ganjil Genap, dan akhir-akhir ini menjadi aktor sebuah film judulnya Agak Lain. Oke, semuanya mungkin berawal karena orang tuaku, bapak itu seorang guru, jadi dia juga itu suka membaca. Dia tuh sering sekali dulu baca koran, beli koran, langganan koran, terus sering bawa buku dari perpustakaan sekolah tempat dia ngajar. Jadi ngelihat dia membaca, jadi kadang-kadang ikut membaca gitu. Dan sejak kelas 5 apa kelas 6 SD udah rajin jadinya baca koran gitu. Terus akhirnya pas SMP juga, kebetulan SMP ku dekat dengan perpustakaan kota. Jadi pulang sekolah tuh ke perpustakaan, jadi udah sering baca. Ada minat lah untuk menjadi penulis. Waktu itu juga SMP SMA sudah mulai ikut kayak nulis cerpen yang masuk ke harian lokal Sumatera Utara. Koran pertama itu namanya Sinar Indonesia Baru, dan itu memang diberikan apresiasi 20.000 untuk sebuah cerpen gitu. Ketika suka membaca ada kepikiran juga untuk, oh kalau aku membaca ini, kalau mungkin aku yang nulis, aku bisa bikin ceritanya jadi begini gitu, jadi begini. Dan itu tuh akhirnya memicu pikiran-pikiran di kepala, apa aku menulis ya gitu. Mungkin yang aku bisa bilang pergumulan paling sulit adalah bahwa keberhasilan paling tinggi waktu itu adalah kalau bisa kuliah di UI, di ITB, di UGM. Jadi aku keterima di UGM. Orang tua bilang, kakakku waktu itu sedang kuliah di Unimed. Aku 4 bersaudara, kakakku kuliah, aku akan masuk ke UGM di Jogja. Udah keterima. Orang tua bilang, kalau kau kuliah di UGM, itu sangat mahal untuk ekonomi kita. Kalau kau kuliah di UGM bisa, tapi 2 adikmu nggak akan kuliah karena uangnya habis untukmu gitu. Jadi aku sempat bilang ke orang tua aku, "Mak, kuliah kan aku di UGM. Nanti ketika adik masuk usia kuliah, itu aku sudah lulus. Nanti aku akan kerja keras supaya membantu Mama menguliahkan 2 adik ini." Waktu itu sebagai orang yang dari keluarga atau dari rumah yang menengah lah gitu ya, nggak berada gitu, yang ala kadarnya gitu, jadi pengen kaya kan, pengen punya penghasilan gitu. Dan waktu itu menurut teman-teman sekitar, jurusan yang bisa menghasilkan lumayan pendapatan adalah teknik gitu, karena banyak lowongan pekerjaannya. Makanya akhirnya kuliah sebagai engineer. Tapi kemudian di pertengahan kuliah muncul lagi yang namanya stand up comedy. Ada di persimpangan jalan, setelah lulus ini mau kemana nih, mau ke kiri yang dunia hiburan atau ke kanan yang seharusnya sesuai dengan kuliah gitu. Dan orang tua juga kebetulan karena tadi tidak dari ekonomi yang sudah meyakinkan, mereka juga khawatir anak ini kuliah kami biayain, utang di mana-mana kok tidak berguna kesannya ini kuliah gitu. Jadi orang tua juga khawatir gitu kan, ketika akhirnya ada pergumulan itu. Di saat itu adikku sudah kuliah dua-duanya, dan benar-benar lagi bimbang gitu, karena ketika awal-awal aku masuk dunia hiburan itu kan masih perjuangan, belum ada pekerjaan tetapnya, dan sebagai pemula bayarannya juga belum seberapa gitu. Jadi benar-benar di situ yang benar-benar galaunya. Kadang-kadang orang tua akan mengabarkan 2-3 bulan lagi adikmu harus bayar uang kuliah, ada nggak uangnya gitu. Terus orang tua nanya, gimana sih pekerjaanmu kalau kau nggak stand up comedy, kau kerja di kantoran, udah ada loh penghasilan tetapmu gitu. Ya tetap mempertimbangkan lah, tetap ada perenungan ini gimana ke depannya ya. Ditanya mungkin pergumulan paling beratnya di situ. Aku masih ingat sih, nggak tahu ini juga apakah takdir Tuhan atau bagaimana. Jadi karena lagi bergumul itu aku ke toko buku, terus membaca sebuah buku judulnya The Alchemist. Di situ intinya ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa Tuhan itu bekerja melalui pertanda-pertanda gitu. Untuk tahu kemana Tuhan mengarahkanmu, ya pelajari pertanda-pertanda yang Tuhan berikan gitu. Nah, menurutku
2 tahun terakhir di masa kuliahku itu pertanda-pertandanya sudah sangat mengarahkan untuk mencoba ke dunia yang berbeda ini, karena tiba-tiba Tuhan mengenalkan stand up comedy, terus setahun kemudian tiba-tiba masuk TV, terus orang-orang mengenal, dan segala macam. Dulu pernah aku menulis, pernah membaca, dan sekarang mentor-mentor di stand up comedy bilang penulis skenario ini adalah ruang yang terbuka lebar. Ini kayak kok ini, oh ternyata ini puzzle yang ternyata disiapkan gitu, kayak dirancang gitu. Jadi kayak oke, mungkin ini yang Tuhan berikan tanda-tanda ini. Jadi kayak oke, aku akan mencoba memperjuangkannya lah.